Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sibes, sahabat kami Ibu Dr. Laili Dwi Arsianti. Salam juga buat Pak Dekan, mungkin di rumah. Kemudian juga Bapak Sekretaris Sibes, Pak Yanuar, senior kami nih di IPB. Kemudian juga yang mengundang kami Bu Dwi Yulianti yang komunikasi ya. Terima kasih Bu Yulianti dan Bapak Ibu semua yang hadir, ini juga para mahasiswa, kemudian dari DKM Al-Huriyah tadi, Mas Ahmad Rizky ya. Terima kasih untuk waktunya. Karena ini masih di awal Ramadan, izinkan saya mengucapkan Ramadan Mubarak untuk semuanya. Semoga kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan hari ini. Dan langsung nih pagi ini, di pagi pertama ya, hari Ramadan, insya Allah kita melakukan kegiatan yang baik, yaitu tholabul ilmi, sharing ya. Kemudian juga kita sama-sama mendiskusikan hal-hal yang baik untuk nanti juga bisa didiseminasikan ke yang lain. Sesuai dengan yang topik yang disampaikan ke kami, bahwa hari ini kita akan berbicara tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Slide berikutnya, Bu Dwi. Ya, kalau kita melihat spending masyarakat Muslim global, ini di tengah berbagai macam tantangan di dunia, ya, kita mengetahui berbagai macam permasalahan sekarang, ya, ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, kita tahu. Tetapi kita harus melihat bahwa konsumsi masyarakat Muslim global untuk produk-produk halal dan jasa halal itu meningkat, ya. Kita bisa melihat di tahun 2022 itu sekitar 2,3 triliun US dollar. Kalau dirupiahin sekitar berapa itu? Mungkin sekitar 36.000 triliun ya, 36.000 triliun rupiah ya. Untuk 6 sektor ekonomi real ya. Dan di tahun 2027 diproyeksikan akan mencapai 3,1 triliun. Kalau 15 ribu aja 45 ribu, tapi kan sekarang udah 16 ribu nih dolar nih ya. Berarti sekitar berapa itu ya? Mungkin 16 kali 3 berarti berapa? 58-an ya. 50 ya sekitar 4 ya. Sekitar 48 ya, 48 ya. 48 triliun, 48 ribu triliun rupiah ya. Luar biasa. Ini dibagi ke dalam 6 sektor real, yaitu makanan halal yang paling besar ya. Kemudian juga pakaian muslim, kemudian media dan rekreasi, kemudian pariwisata ramah muslim, kemudian juga ada obat-obatan halal dan kosmetika halal. Nah, ini sektor realnya. Tapi kalau kita bicara sektor keuangan, ini lebih besar lagi. Dari sektor keuangan yang di tahun 2022 itu aset keuangan syariah itu mencapai hampir 4 triliun US dollar, di tahun 2026 diperkirakan bisa mencapai 6 triliun US dollar. Nah, kalau rupiahnya kita tinggal kaliin aja tuh. Kalau 15.000 berapa, kalau 16.000 berapa. Jumlah yang sangat besar, dan walaupun masih kita belum menjadi player utama, tapi alhamdulillah sekarang ini hadirin hadirat yang saya muliakan, Indonesia itu sudah masuk paling kurang di dalam top 10 eksportir produk halal global. Kalau untuk makanan halal kita nomor 5 eksportir. Tapi kalau konsumen sih masih jawara ya, nomor 1 ya. Nah, tapi kedepannya mudah-mudahan ranking kita di eksportir akan semakin membaik ya. Kemudian juga tentunya kita berharapkan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang digadang-gadangkan ingin mencapai 8% ya di tahun 2029 ya, tentunya sumber baru
pertumbuhan ekonomi harus terus dicari. Nah, ini juga nih di slide yang lagi disampaikan sekarang ini ada highlight perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kita ini alhamdulillah kalau dulu di ranking-ranking global itu kita nggak diakui di luar 10 besar ya. Tetapi alhamdulillah ya, sekarang ini kita itu sudah banyak yang berada di posisi ketiga. Dalam State of the Global Islamic Economy Report tahun lalu, dan 2 tahun lalu juga sama, kita berada di posisi ketiga di dunia ini. Nah, ketiga ini cukup cantik karena kita juga sekarang juga menjadi the third biggest shareholders of ISDB. Jadi kita ini pemilik ketiga terbesar dari Islamic Development Bank. Di Global Islamic Fintech Report, baik itu yang tahun lalu atau yang baru aja dirilis beberapa hari lalu ya, itu kita tetap juga di nomor 3 Global Islamic Fintech Report. Nah, bahkan ada rating untuk halal atau Muslim Friendly Tourism yang dikeluarkan oleh Global Muslim Travel Index, Recent Rating, itu kita sudah berada di nomor 1. Nah, ini perkembangan-perkembangan yang baik yang perlu kita syukuri agar kita semakin bersemangat nih mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Walaupun tentunya ada tantangan-tantangan yang mesti kita hadapi. Nah, Bank Indonesia secara reguler itu menghitung kontribusi dari aktivitas usaha syariah terhadap PDB kita, ya, terhadap produk domestik bruto kita. Nah, baru aja beberapa hari lalu, sekitar seminggu lebih ya, hari Jumat, bukan Jumat kemarin, ini Jumat minggu lalu, itu dikeluarkan angkanya, ya, aktivitas usaha syariah, kontribusinya atau pangsanya, pangsa pasarnya terhadap PDB. Alhamdulillah sekarang ini aktivitas usaha syariah terhadap PDB ini sudah 47,05%. Sebelumnya di tahun lalu itu sekitar 46,71%. Tentunya angka ini angka tahun 2024 ya. Karena yang dihitung kan tentu 2024 sekarang keluar dirilisnya. Di tahun 2023 yang diumumkan di awal tahun 2024 itu 46,71%. Artinya kontribusi aktivitas usaha syariah terhadap PDB ini semakin meningkat. Nah, ini sekarang aktivitas usaha syariah terhadap PDB ini digunakan sebagai salah satu indikator utama atau target atau KPI, Key Performance Indicator, yang yang ada di RPJMN 2025-2029 terkait dengan program prioritas ekonomi syariah. Salah satunya. Karena masih menunggu selesainya PDB syariah. PDB syariah belum selesai. Nah, terkait sertifikasi halal ya, alhamdulillah walaupun masih ada PR yaitu penundaan 2 tahun, tapi jumlahnya terus tumbuh nih. Ekspor produk halal kita juga begitu. Makanya kita alhamdulillah sekarang sudah berada di dalam top 10 eksportir produk halal, bahkan untuk makanan halal nomor 5, karena ekspor produk halal kita tuh meningkat sekitar 11% dalam 5 tahun terakhir. Aset keuangan syariah juga begitu ya. Walaupun sekarang keuangan syariah ini masih sekitar hampir 11%. Kalau kita bagi lagi, banknya itu sekitar 7,4%. Kemudian pasar modal kita itu sekitar 20% lebih, ya, untuk sukuk ya dan reksadana. Kemudian untuk satu lagi IKNB, Industri Keuangan Bank Syariah itu sekitar 4,5%. Ini di luar saham. Kalau saham, saya lupa. Ada di slide berikutnya ntar detailnya. Ya. Kemudian bicara yang keuangan sosial syariah, ya ini juga hal yang walaupun masih jauh dari potensi ya, tapi tumbuhnya itu alhamdulillah 212% ya sejak diluncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Jokowi, di tanggal 25 Januari 2021. Begitu juga pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan juga dana sosial keagamaan lainnya tumbuh sekitar 68,28% ya di tahun 2024 lalu. Nah, ini sekarang yang menarik. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kalau dulu yang mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah itu adalah masyarakat ya, belum masih tadi masyarakat yang mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dulunya ya. Pemerintah cenderung tidak begitu banyak ya perannya. Mungkin kalau kita bicara lembaga negara, ini bukan pemerintah, yang paling banyak perannya itu adalah Bank Indonesia itu sejak dulu ya.
Nah, namun saat ini sudah ada perbedaan ya, pemerintah baik di pemerintah pusat bahkan sudah memiliki sebuah lembaga non struktural yang disebut KNEKS ya. KNEKS ini lembaga pemerintah ya, lembaga non struktural pemerintah yang ditugaskan untuk mempercepat, memperluas dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional ya. Nah, saat ini juga dengan keterlibatan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah, alhamdulillah juga sudah terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di 31 provinsi. Salah satu banyak pencapaian-pencapaian yang kalau kita sebutkan di sini nggak cukup waktunya. Tapi salah satu pencapaian monumental ya yang penting kita highlight adalah saat ini ekonomi dan keuangan syariah ini sudah masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah ya. Jadi dalam RPJPN 2025-2045 yang sudah diundangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 itu secara eksplisit ekonomi dan keuangan syariah, industri halal dengan semua sektor realnya, UMKM halal, keuangan sosial syariah, dan lain-lainnya termaktub secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 yang tentang RPJPN tersebut. Dan alhamdulillah turunannya di daerah 21 provinsi sudah memuat ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPD mereka. Ya. Nah, yang terbaru di awal tahun ini adalah yang 5 tahunan, yaitu RPJMN 2025-2029. Ya. Alhamdulillah kembali ya di RPJMN 2025-2029 ini ekonomi dan keuangan syariah secara lebih detail ya ada muatannya cukup banyak di dalam RPJMN 2025-2029 tersebut. Nah, saat ini kami di KNEKS bersama-sama KDIKS dan Bapeda seluruh provinsi tengah melakukan ya sinkronisasi penyelarasan agar muatan ekonomi syariah itu masuk dalam dokumen perencanaan RPJMD di daerah yang akan ditetapkan dalam 6 bulan ke depan. Apa pentingnya ini kok masuk dalam RPJPD, RPJMN, RPJPN dan juga RPJMD? Kenapa penting ya? Pentingnya adalah dengan masuknya ke dalam dokumen perencanaan ini, maka tentu cascading-nya nanti ada ke RKP ya, rencana kerja pemerintah. Sehingga kalau sudah ada rencana kerja pemerintah akan turun dalam bentuk program-program ya, program-program yang nyata dan anggaran tentu ada untuk program-program tersebut. Jadi pemerintah di sini punya program, punya anggaran ya, mulai dari level pusat sampai ke kabupaten kota. Jadi insya Allah kita berharap masa depan ekonomi dan keuangan syariah ini semakin baik ke depannya. Lanjut lagi Ibu Dwi. Nah, ini tadi tentang keuangan syariah, data yang sempat saya spill juga. Tadi untuk perbankan syariah sekitar 7,45% ya, masih jauh dari potensi tentunya ya. Tapi kalau kita lihat pasar modal ya, bahkan untuk saham ya, yang kita bisa melihat di sini, ternyata untuk yang pasar modal syariah, untuk yang secara kita bisa lihat di sini ya, untuk nilai kapitalisasi yang syariah justru lebih besar ya dibanding yang konvensional. Artinya mayoritas saham yang ada di Bursa Efek Indonesia tersebut secara nilai kapitalisasinya sudah lebih besar yang syariah. Nah, untuk pertumbuhan dan rasio aset jasa keuangan terhadap PDB ini kita bisa melihat di sini ya sekitar 14,9%. Kemudian juga aset industri keuangan non-bank syariah masih sekitar masih relatif kecil ya, sekitar 4,5%. Lanjut lagi. Nah, ini salah satu yang kita masih menjadi PR, tetapi terus ada perbaikannya, Bapak Ibu. Ya, terkait literasi, ini suatu inisiatif yang baik yang dilakukan oleh DKM Kuria bersama Sibes tentunya. Literasi ini masih menjadi problem. Tahun ini baru saja
saat yang bersamaan dengan peluncuran KEXI dan juga tentunya kemarin angka tadi yang saya sampaikan terkait dengan aktivitas usaha syariah tadi, itu juga disampaikan dalam KEXI itu, Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, bahwa indeks literasi ekonomi syariah di tahun 2024 lalu itu mencapai 42,84%. Ini suatu perjuangan yang luar biasa. Ya. Naik dari 28,3% tahun 2023. Targetnya tahun ini untuk mencapai 50%. Nah, ini tentu memerlukan gerakan kita bersama, ya, termasuk gerakan para mahasiswa yang ada. Tadi saya bersyukur juga ya dalam acara ini ada pelatihan dai. Ya. Nanti saya akan kasih bekal nih buat pelatihan dai ini. Di bagian slide ini ada bekal-bekal yang bisa digunakan untuk pelatihan dai, terutama bagaimana bisa mensiarkan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kalau yang tadi ini ekonomi yang 42,84% yang dirilis oleh BI, kalau yang keuangan data terakhirnya masih 39,11%. Nah, ini tahun 2023 sebenarnya, bukan 2024, salah ini. Nah, tanggal yang OJK akan mengeluarkan segera dalam waktu dekat ini yang 2024. Saya dengar-dengar dari pidatonya Bu Kiki, Bu Friderica, itu ada kenaikan, tapi saya tidak tahu berapa kenaikannya. Kita tunggu saja berapa kenaikannya di tahun 2024. Cuma, walaupun literasi sudah 39% sudah membaik, gitu ya, inklusinya masih rendah nih, masih 12%. Ini mungkin agak ngaco itu ininya ya, itu 12% sebenarnya. 12,8% ya. Artinya ada gap antara literasi dan inklusi. Artinya di sini lagi, orang semakin literate tapi tidak terinklusi. Berarti ada akses keuangan syariah yang tidak sampai ya kepada masyarakat yang sudah aware, sudah literate ya terhadap keuangan syariah. Maka ini menjadi PR ya, bagaimana akses dari jasa keuangan syariah itu bisa lebih mudah didapatkan oleh masyarakat. Ya, mungkin salah satu solusinya adalah peningkatan digitalisasi dan inovasi. Ya. Digitalisasi semakin dimasifkan, inovasi semakin dimasifkan, sehingga akses terhadap keuangan syariah itu semakin mudah. Lanjut lagi, Bu Yuli, Bu Dwi. Ya. Nah, ini saya sampaikan tadi terkait dengan muatan ekonomi syariah dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, artinya 20 tahun yang akan datang, insya Allah ekonomi dan keuangan syariah ini tidak akan tidak akan dilupakan lah paling minimal, pasti diurus ya, karena sudah masuk dalam rencana pembangunan, dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dan secara eksplisit bahkan ya, ini juga ada maknanya nih, sebelum saya lupa nih, ada makna yang penting. Dengan masuknya dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, artinya ekonomi syariah ini bukan lagi menjadi alternatif ya sistem perekonomian, tetapi sudah menjadi mainstream ekonomi. Karena sudah masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan sudah diundangkan dalam bentuk undang-undang. Dan ini dalam 20 tahun ke depan, dia bagian dari mainstream ekonomi. Dulu kan kita sering nih, sering merasa, oh ekonomi syariah alternatif ya, dari ekonomi konvensional. Enggak, sekarang udah enggak lagi nih. Karena sekarang sudah menjadi bagian dari perekonomian kita yang mainstream. Ya. Nah, di situ kita bisa melihat penguat arahnya adalah arah kebijakan jangka panjang ekonomi dan keuangan syariah adalah penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dilakukan melalui antara lain peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global. Jadi dalam RPJMN ini bukan yang ini turunan dari RPJPN ini 5 tahunnya RPJMN itu sudah ditaruh ya dalam lampirannya ya. Salah satunya adalah meningkatkan posisi keuangan syariah Indonesia mencapai posisi nomor 1 di tahun 2029. Berat juga nih kerjaan nih ya. Sekarang kita masih posisi 3. Ngejar ke 1 itu susah sekali ya. Nah, kemudian peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Penguatan ekosistem industri halal, utamanya makanan, minuman, fashion muslim, industri kosmetik, obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencakup bahan baku halal,
penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal. Dan terakhir adalah penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah. Lanjut lagi Bu Dwi. Nah, tentunya dengan adanya RPJPN, kemudian sekarang sudah ada RPJMN, melihat kepada RPJPN, Prabowo Gibran dalam asa citanya tentu juga ya terkait dengan visi misi juga presiden dan wakil presiden tentu akan ada terkait dengan ekonomi syariah. Dalam Cita 2 itu ada ekonomi syariah termaktub ya secara jelas ya. Misi Cita 2-nya itu memantapkan sistem pertahanan, keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Jelas ekonomi syariah di situ. Kemudian kalau kita lihat bedah lagi Cita 2, Cita 3, Cita 4, Cita 8 itu ada tentang ekonomi syariah ya. Mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah yang sesuai lah dengan apa yang ada di RPJPN. Bahkan ada beberapa yang sekarang ini sedang dibahas apa sih maksudnya gitu. Sampai contohnya nih, sesuai peruntukannya menyempurnakan peran bank wakaf. Ini apa maksud bank wakaf ini lagi didiskusikan sekarang ya. Nah, kemudian juga ada di Cita 8 yang juga dibahas sekarang. Mendirikan lembaga tabung haji. Apa nih maksudnya nih? Apakah BPKH ini akan menjadi lembaga tabung haji atau bagaimana? Itu masih didiskusikan terkait Cita 8 ini. Apakah lembaga tabung haji ini yang dimaksud adalah BPKH atau bukan? Kalau bukan bagaimana? Kalau iya bagaimana? Itu sekarang menjadi pembahasan ya. Saat ini yang belum ini. Dan yang lagi pasti lagi adalah ekonomi syariah ini dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru secara eksplisit di situ. Ya. Cita 3 itu bisa lihat. Mungkin nanti bisa dibagikan slide-nya biar bisa dibaca lebih detail. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini dalam RPJMN yang baru diundangkan tanggal 10 Februari ini dalam bentuk Perpres, ya, Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025. Nah, dalam RPJMN tersebut, ekonomi syariah masuk dalam prioritas nasional kedua, ya, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Jadi, untuk sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian bangsa ini melalui apa? Satu, swasembada pangan, energi, air, kemudian ekonomi syariah dimaktub secara jelas. Kemudian sasarannya apa? Yaitu terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan. Indikatornya apa? Peringkat ekonomi syariah Indonesia di tingkat dunia, sekarang peringkat 3, 2029 peringkat 1. Berat sekali ini. Kerjaan Bu Laili harus bantu semuanya nih untuk bisa sampai peringkat 1 nih Bu Laili dan juga Bu Dwi dan juga Pak Rahmat. Nah, kemudian berikutnya dari prioritas nasional PN2 ini turun ke dalam program prioritas ekonomi syariah. Program prioritas ekonomi syariah ini sasarannya apa? Menguatnya peran ekonomi dan keuangan syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi. Bahkan disebutkan ya, PDB syariah saat ini belum selesai tapi diproksikan dengan tadi aktivitas usaha syariah. Tahun 2023 tadi 46,72%, tahun 2029 kontribusi aktivitas usaha syariah itu terhadap PDB harus mencapai 56,11% targetnya. Luar biasa. Maka diturunkan ke dalam bentuk program prioritas ini diturunkan ke dalam bentuk 5 kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas 1, industri halal dan UMKM halal. Sasarannya meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri dan UMKM halal. Apa indikatornya? Persentase peningkatan daya saing industri yang memproduksi produk halal. Ya, kalau di tahun 2025 itu 4,46, maka dalam persennya, maka dalam 2029 targetnya 7% ini targetnya semua. Nah, kemudian juga pertumbuhan pariwisata ramah muslim, ya. Ini ada angka juga ya. Dalam persentasenya sekitar 20,41% tahun 2023 lalu. Ini kebalik nih, mohon maaf ya. Yang 13,8 tahun 2023, 2029-nya 20%. Begitu juga dengan yang kedua, yaitu ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional. Ada sasarannya, meningkatnya ekspor produk halal berdaya saing global dan menguatnya kerjasama ekonomi syariah dengan indikator ada juga. 3,69% tahun ini, kemudian 3,92% di tahun 2029. Prioritas ketiga, kegiatan prioritas itu adalah ekosistem halal
Menguatnya ekosistem halal pendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Ada jumlah produk sertifikasi halal targetnya. Kemudian keuangan syariah juga begitu. Meningkatnya peran keuangan syariah mendukung perekonomian nasional. Aset keuangan syariah terhadap PDB itu dia ininya. Kemudian dana sosial syariah, meningkatnya peran dana sosial syariah mendukung perlindungan sosial nasional. Ini ada juga ya terhadap PDB. Bahkan sudah dirincikan kepada dalam bentuk proyek prioritas. Nanti kalau saya bacain nggak jadi 45 menit nih, bisa 1 jam ya. Dibaca aja yang proyek prioritasnya. Lanjut lagi. Nah, ini kita tahu bahwa kontribusi keuangan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan itu di mana maqasidus syariah itu sangat lengkap, bahkan kalau kita bandingkan dengan sustainability atau sustainable development, ini maqasidus syariah itu beyond sustainability, lebih banyak sebenarnya dan lebih dulu. Ini nggak keren sebenarnya SDGs ini, ketinggalan sebenarnya. Tapi ya udah, kalau bicara ini ya mereka sudah sangat selaras lah, bahkan bukan selaras sebenarnya. Maqasidus syariah itu lebih lagi dibandingkan dengan sustainability. Lanjut lagi. Nah, ini juga menunjukkan satu contoh saja bagaimana keuangan sosial syariah ini bisa membantu pencapaian SDGs. Dan mungkin saya rasa ya anak-anak IPB ya, terutama nih dari Sibes ya, dan teman-teman yang lain lebih tahu nih, karena memang salah satu yang kuat di IPB ini adalah keuangan sosial syariahnya yang terkenal ya, kita salah satunya Indonesia dan juga teman-teman di IPB. Nah, ini hanya contoh bagaimana zakat bisa, infak sedekah dan juga wakaf tentunya bisa membantu pengentasan kemiskinan dan kelaparan dan ketahanan pangan. Lanjut lagi. Nah, tentu penting di sini adalah tadi digitalisasi ya. Salah satunya melalui fintech ya. Karena tadi kan ada gap ya antara literasi dan inklusi. Literasinya sudah 39%, inklusinya masih 12%. Artinya akses terhadap keuangan syariah bagi yang sudah mulai literate dengan keuangan syariah aja masih tidak sampai ke mereka. Nah, di sini peranan dari digitalisasi tentunya di sini salah satunya adalah fintech syariah dapat mendorong ya inklusi keuangan ya. Salah satunya melalui fasilitasi akses permodalan kepada UMKM industri halal, kemudian juga pembayaran yang digital, kemudian juga dalam ramah muslim menyediakan layanan transaksi praktis ya, dengan dilakukannya promosi dan mencantumkan layanan transaksi fintech syariah melalui e-marketing. Kemudian juga ada blockchain ya, teknologi yang ada di fintech dapat dimanfaatkan untuk memastikan kelengkapan halal dan juga traceability halal dari hulu ke hilir. Tahu nih, kita nanti ya kalau mau makan sesuatu kita tahu nih, oh nih dipotongnya dari mana nih dagingnya nih, dari rumah potong hewan yang mana, apakah sudah tersertifikasi halal atau belum. Jadi ketika kita mengkonsumsi sesuatu itu sudah semakin tenang ya. Nah, ini bisa menjadi peran dari fintech tersebut. Lanjut lagi. Nah, ini yang juga masih PR karena tadi ya akses terhadap keuangan syariah masih belum optimal sehingga inklusinya masih 12,88%. Artinya ada disintegrasi antara halal industri atau industri halal dengan keuangan syariah. Ya. Harusnya keuangan syariah, baik itu perbankan syariah, pasar modal syariah, industri keuangan non-bank syariah itu hanya melayani industri halal. Ya. Karena keuangan syariah tidak bisa melayani yang tidak halal. Nah, sayangnya pelaku industri halal produknya sudah tersertifikasi halal. Ya. Tetapi ketika mereka mau mencari pembiayaan, mereka masih cari pembiayaan yang konvensional. Mungkin karena akses yang kurang atau juga mungkin masih belum memahami yang keuangan syariah ini dengan baik. Ya, literasinya walaupun sudah naik menjadi 39% untuk keuangan, artinya kan 39% ini apa? Hanya 39% masyarakat Indonesia yang tahu ya tentang keuangan syariah.
artinya 61% lagi nggak tahu. Nah, begitu tuh maknanya. Masih lebih banyak yang nggak tahu dibanding yang tahu gitu. Nah, walaupun udah membaik ya, mungkin saja karena pelaku industri halal tidak mengetahui tentang keuangan syariah. Nah, dua hal ini yang perlu kita match-kan. Lanjut lagi. Nah, ini tadi sudah tentunya sekarang master plan yang akan diturunkan sesuai tadi RPJPN, RPJMN, nggak usah di-skip, lanjut. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Karena tadi kita melihat literasi itu walaupun sudah membaik, tetapi masih harus ditingkatkan. Nah, KNEKS ini juga kebetulan ada yang penyusunnya nih, Al Ustadz Sudarmawan, saya lihat di sini. Assalamualaikum Ustadz Sudarmawan, sehat-sehat ya. Yang sekarang sudah di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia ya. Tapi ketika beliau di KNEKS, beliau ikut menyusun dan mengorganize ini ya. Sudah ada 4 seri kumpulan kultum ekonomi syariah. Jadi, kalau mau mencari bahan nanti untuk pelatihan dai, Mas Agung juga Mas Ahmad Rizky ya, nggak perlu susah-susah lagi. Ini udah pakai ini aja udah, ya. Jadi udah langsung pakai ini kumpulan kultum ekonomi syariah, tinggal dipakai free. Itu linknya semua ada di sini semua ya. Dipergunakan ini. Ya, ini APBN udah digunain dulu ya untuk menerbitkan ini. Dan untuk yang seri keempat ini sudah ditashih oleh Lembaga Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia. Jadi aman lah gitu. Udah ada ininya juga gitu, ada validasinya ya. Jadi dan kalau di ketiga keempat ini nanti ada sambutan dari Majelis Ulama Indonesia juga. Tapi bukan berarti yang seri 1 dan seri 2 ini ya, karena seri 1 dan seri 2 ini juga disusun oleh ya insya Allah ya para masaih, para asatis yang kompeten ya. Walaupun waktu itu belum sempat kita sampaikan ke MUI ya waktu itu. Karena juga diantaranya ada juga nih dari IPB yang nyusun nih. Ada Dr. Salahuddin Al-Ayubi juga di sini ya, yang ikut menyusun. Ibu Laili ikut nyusun juga. Jangan-jangan iya juga, saya agak lupa juga nih. Ada Ibu Laili ya. Saya agak lupa juga, banyak yang berkontribusi ya. Jadi ini tinggal dipakai ya, tinggal dipakai dan mohon disiarkan. Saya yakin ya yang hadir di sini ini kan bukan hanya sekedar mahasiswa atau hanya asatis. Mereka yang hadir ini kan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka ngasih mengisi di pengajian-pengajian. Yang mohon digunakan ini supaya pertama juga APBN dipergunakan untuk ini, tentu untuk hal yang baik, kemudian disiarkan, jadi juga uang dari masyarakat, dari pajak kita, ya, kemudian dipakai untuk yang baik, kemudian digunakan kembali untuk baik. Jadi ya ada perputaran ya, hal-hal yang baik di situ. Ya. Lanjut lagi. Nah ini untuk yang sederhananya, tapi ada lagi satu hal lagi coba. Nah ini untuk memudahkannya gimana nih? Aduh bingung misalnya kan cara penyampaiannya gimana nih? Ya yang baik nih. Nah dari buku tadi, beberapa topik di buku tadi, ya beberapa topik di buku tadi kita tampilkan dalam bentuk video, ya, yang bisa menjadi contoh misalnya dalam pelatihan nanti nih. Misalnya cara menyampaikan gaya hidup halal ada YouTube-nya. Cara menyampaikan prinsip-prinsip bisnis Islam ada YouTube-nya. Ya, kemudian ada yang lain gitu ya, yang mungkin bisa dijadikan contoh ya dalam pelatihan nanti, pelatihan dai nanti. Oh, paling kurang beginilah cara penyampaiannya, dan juga dari para masaih yang kompeten di bidang ini ya. Lanjut lagi. Nah, kalau mau lebih dalam lagi gimana nih lebih dalam nih? Aduh, tadi nih kultum nih ecek-ecek nih, misalnya gitu ya. Masih levelnya masih yang nggak begitu tinggi nih. Terus contoh-contohnya mungkin alhamdulillah para masaih di sini saat ini udah lebih tinggi. Mau lebih dalam lagi nih kita kasih nih buku yang ditranslate dari karya Profesor Dr. Monzer Kaf ya, yaitu ayat dan hadis tentang ekonomi. Ya, ini akan memperkaya khazanah pengetahuan kita semua.
kita tahu nih, oh ini nih kalau bicara tentang satu hal ya, kepemilikan contohnya. Apa aja ayat-ayat yang berhubungan dengan kepemilikan? Apa aja hadis-hadis yang berhubungan dengan kepemilikan? Makin lengkap tuh ceritanya, makin dalam. Apalagi kalau mungkin ingin didalami lagi pembahasannya, tinggal dibaca tuh di situ. Nah, ini bisa digunakan gratis juga. Tinggal diklik nih nanti link ini, dan saya berharap dipakai juga nih di pelatihan dai. Jadi akan memudahkan sekali ya. Dan kalau misalkan ingin narasumber, ini bisa salah satunya adalah Al Ustadz Ad-Doktur Sudarmawan Samidi. Nah, salah satunya itu ada bisa di sini, kan bagian dari keluarga IPB, sudah menjadi bagian dari keluarga IPB, tinggal dipergunakan untuk narasumber, ilmunya udah cukup, kemudian juga beliau yang ikut menyusun tadi kultum ya, dan juga tentunya waktu di KNKS bahkan sekarang di BI makin bertambah ilmunya insya Allah. Nah itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya rasa ini terakhir ya Bu Dwi ya, Bu Yuli ya. Coba kita lihat. Oh ya benar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Agung. Oke, Masya Allah ya, jamaah semua, materi tadi gimana ternyata sistem ekonomi syariah tuh penting banget itu, berpengaruh banget buat sistem ekonomi kita di Indonesia. Tadi dibahas juga di Pak Emir, 7,05% itu berpengaruh ke PDB Indonesia, teman-teman. 47. 47. 47, afwan, Nah, 47 maksudnya itu. Oke, mungkin sambil ini teman-teman, jemaah semuanya boleh diisi ya presensi kajiannya ya. Mungkin dari jemaah adakah yang ingin bertanya terkait materi ini? Silakan di raise hand. Oke, mungkin sambil ini ya Pak Emir ya, sambil menunggu yang lain, mungkin saya ingin bertanya nih Pak Emir, Pak Sultan Emir. Tadi dibahas ya, kalau nggak salah tadi kendalanya salah satunya rendahnya literasi keuangan syariah terutama tuh. Itu kira-kira dari eh, lembaga keuangan syariah atau di KNKS ini ada nggak Pak Emir eh, program itu atau ya. suatu kerjasama dengan pihak-pihak akademisi itu, mungkin lihat pihak universitas atau di ini dinas pendidikan dan sebagainya terkait literasi keuangan untuk mahasiswa atau siswa-siswa SMA gitu. Ya. Jadi kita ini sudah menyusun namanya Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini disusun bersama-sama. KNEKS ini kan komite. Kita ini hanya mengkoordinasikan aja sebenarnya ya. Nah, disusun oleh kementerian dan lembaga anggota kami, diantaranya Bank Indonesia, OJK, kemudian juga LPS, kemudian juga Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga Kemenko Perekonomian, kemudian juga BPJPH. Jadi kita waktu itu BPJPH masih di bawah Kemenak, sekarang udah sendiri ya. Nah, itu barang-barang kita sudah membuat strategi nasional tersebut dengan visi yang jelas, kemudian tiga strategi ya yang jelas, kemudian ada juga yang berkaitan dengan ini. Jadi kita pakai dynamic system model. Sebenarnya saya juga tidak begitu paham-paham banget ya tentang itu, tapi karena gara-gara nyusun gini jadi tahu dikit-dikit nih ya. Nah, kita spill dulu dikit karena harus ngakuin tidak paham-paham banget. Nah, jadi banyak sekali variabel yang mempengaruhi literasi tersebut. Kenapa alhamdulillah nih sekarang sampai 42,84? Karena bahkan sudah ada simulasinya. Jika misalnya jumlah event ini ditingkatkan, ya, event itu juga dikategorikan. Event ini dihadiri oleh siapa, target pesertanya berapa, terus kemudian apa aja yang dibahas, ya kan? Nah itu bisa dimasukkan ke dalam simulasi model itu, kelihatan tuh pengaruhnya terhadap literasi. Makanya alhamdulillah dengan strategi yang dibuatkan berdasarkan ini yang lebih canggih ini, dari 28% tahun 2023 naik ke 42,8. Nah, sekarang targetnya kan tahun ini 50. Cuma ada kendala juga. Kita sudah mengumpulkan program-program literasi dari lembaga, kementerian dan lembaga, tapi banyak yang lapor, Pak, banyak yang harus disesuaikan karena ada budget efisiensi. Jadinya kita udah taruh-taruh di situ, udah optimis nih, sekarang lagi sortir-sortir lagi nih. Mana nih yang program-program event-event yang harus
dikurangkan ya, otomatis kan akan ada penyesuaian juga terhadap simulasi model ya. Tapi kita masih berharap, kita belum bisa pastikan, tapi bisa berharap mudah-mudahan walaupun dengan adanya budget efisiensi ini tetap ya, tetap 50% target tercapai. Nah, itu sedang kita petakan ya. Yang pasti alhamdulillah beberapa lembaga, kementerian dan lembaga di KNK seperti Bank Indonesia kan walaupun pura-pura efisiensi, tapi kan nggak kena efisiensi gitu ya. Nah, jadi kita berharap kepada Bank Indonesia, kemudian ke yang lain-lainnya ya, menjadi ya pendorong lah sekarang ini, karena kalau mengandalkan yang kementerian dan lembaga itu sekarang sangat sangat limited. Nah, bagaimana kerjasama dengan kampus ya? Tentunya kita di IPB ya. IPB ini banyak kerjasama dengan KNKS mulai dari penyusunan. Ini yang di saya aja nih ya. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya takut lupa yang dari yang lain. Yang di direktorat saya aja saya ingat ya. Pertama penyusunan kurikulum ya akademik tentang ekonomi syariah itu IPB terlibat aktif. Kemudian juga para dosennya terlibat dalam penyusunan buku-bukunya, buku-buku yang berkaitan dengan kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua, IPB secara spesifik ya, Ibu Laili saya rasa juga terlibat ya, itu dalam panduan KKN tematik ekonomi dan keuangan syariah. Ya Bu Laili ya, seingat saya Ibu Laili ikut ya sama Pak Solahuddin ya. Iya, betul. Betul. Dan itu sudah langsung dipraktekkan di Sumedang waktu itu ya Bu Laili ya, kalau salah ya. Iya, iya. Saya ada di Sumedang dan ini bisa dipakai juga, mungkin masih KKN tematik ini masih relevan nih. Sampai sekarang kan masih berlaku ya. Nah, ini bisa digunakan panduannya. Kemudian secara reguler dalam meringkat pemerintah provinsi yang ada di seluruh Indonesia, mana nih pemerintah provinsi yang mengembangkan ekonomi syariahnya baik, maka perlu dinilai, kemudian diberikan penghargaan. Nama penghargaannya adalah Anugerah Adinata Syariah. Ya, itu sudah berjalan 3 tahun dan tahun ini masih bersama IPB juga, masih bersama Sibes juga nih, lebih spesifiknya. Jadi sudah 4 tahun kita bersama-sama menilai provinsi. Nah, itu yang menyerahkan juara umumnya langsung wakil presiden kepada pemenangnya. Kemudian yang menyerahkan kepada pemenang per kategori menteri atau kepala lembaga. Ya, supaya membuat pemerintah provinsi ini semakin semangat nih, Mas Agung, mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, itu bekerjasama dengan IPB. Jangan-jangan kalian baru tahu nih tentang ini ya, atau sudah tahu jangan-jangan ya. Dan banyak lagi, mungkin Bu Laili lebih tahu karena ini saya ditanya mendadak yang ada di kepala saya aja. Ya. Ini hanya untuk IPB, belum kampus-kampus lain nih, belum kampus-kampus lain. Ya, ini hanya untuk IPB yang saya ingat saat ini gitu. Ya, sebenarnya masih banyak lagi. Demikian Mas Agung. Ya, insya Allah ya. Terima kasih banyak Pak Sunemir atas informasinya. Mungkin bagi para peserta Zoom Inspirasi Ramadan yang lain ada yang ingin bertanya. Oke, kepada Masya Allah ya. Kepada Muhammad Fazri Manurung, dipersilakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi seperti yang Bapak jabarkan bahwasannya ada gap di antara, maksudnya Literasi dan gap inklusi. antara ya literasi dan inklusi. Nah, ini juga istilahnya bisa dibilang sangat bisa dilihat di kehidupan saya sebagai mahasiswa misalnya, bahwasannya memang saya sendiri agak ragu untuk beralih ke misalnya bank syariah seperti bank BSI karena sering terjadi server down dan lain-lain, dan itu juga sangat mengganggu kehidupan kita sebagai mahasiswa, apalagi kita ketahui sekarang ini hampir seluruh mahasiswa itu sudah menggunakan transaksi cashless, QR Betul, dan lain-lain. betul, Nah, betul. ketika server itu down dan transaksi tidak bisa dilakukan, itu adalah mimpi buruk untuk mahasiswa. Betul, betul.
Nah, apakah Bapak memiliki argumen untuk mengreassure atau meyakinkan kembali saya sebagai calon nasabah syariah? Nah, demikian, Pak. Siap. Jadi bank syariah ini bukan hanya BSI, ya. Itu pertama. Pertama terkait server down segala macam memang terjadi, itu harus diakui dan perbaikan-perbaikan harus terus disampaikan. Tetapi sebenarnya prinsipnya begini. Bank syariah ini bukan hanya BSI, sudah ada sekarang per hari ini ada 14 bank umum syariah. Bahkan di antaranya ada bank digital, ya, yang udah benar-benar cashless lah. Ya. Perlu disebutin nggak namanya? Ada yang namanya Aladin contohnya. Kalau yang UUS-nya ada Jago, terus yang lain-lain dan Nano Syariah, kan contoh. Kalau jadi sebenarnya kita memang BSI ini saking gedenya orang mikirnya bank syariah itu hanya bank syariah Indonesia. Padahal sebenarnya bank syariah itu ada 14. Kalau bicara yang digital, ada yang bank digital. Benar-benar bank digital. Nah, sekarang ini sama seperti yang kita pelajari, mungkin Pazri ya panggilnya Pazri atau siapa panggilnya? Muhammad. Pazri belajar di Azri. kampus ya Pazri. Kalau kita ingin berinvestasi atau bertransaksi itu, kira-kira kita taruh uang kita di satu tempat atau di ini, diversifikasiin. Apa Pak? Disertifikasi banyak tempat. Iya betul kan ada kata-katanya don't put your eggs in one basket. Jangan meletakkan telur di satu keranjang. Kenapa naruh begitu tuh? Kalau satu keranjang semua telur isi, kalau jatuh gimana? Nggak Habis ada yang semuanya. sisa. Iya, habis. Yang sisa kan? Nah, itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah introvert ini, alhamdulillah juga saya belajar juga. Sebenarnya saya ngomongin saya gara-gara pengalaman juga nih. Ini saya sharing aja. Waktu kejadian yang BSI yang berapa tahun lalu itu ya, bukan yang belakangan cuma sebentar kan. Kalau yang lalu itu kan sampai berapa hari tuh. Saya itu terlampau taruh di situ semua. Karena tadi sebenarnya saya udah diversifikasi. Ada di BNI Syariah, ada di BSM, ya. Tapi nggak, setelah itu kan digabung jadi satu, jadi nggak diversifikasi dong, jadi satu bank down, saya nggak bisa transaksi seperti Pazri. Nah akhirnya itu membuat saya juga harus mengalokasikan sebagian ke bank lain, sehingga ketika ada masalah dengan yang bank yang ini masih bisa, tapi kita masih tetap dalam koridor syariah. Itu pun sesuai dengan kita pelajari. Saya langsung bilang ini, waduh kok belajar keuangan kok lupa masalah ini. Tapi saya ingatkan lagi, wah ada juga saya nggak salahnya. Sebenarnya saya udah ada 4 rekening, ada semua lengkap itu, BRI Syariah, BNI Syariah sama BSM ya dulu. Terus tiba-tiba jadi satu nggak diversifikasi lagi dong. Orang menjadi BSI kan. Akhirnya masalah. Nah, sekarang alhamdulillah karena semua sudah digital, kalau ini masalah, ada satu lagi. Misalkan ada nih bank yang udah enak kita transaksinya, BCA, tapi ada BCA Syariah kan? BCA Syariah aja, ya BCA Syariah kan antar BCA juga alhamdulillah gratis, ya kan? Nggak membebani kita 2.500. BCA Syariah juga oke. Nah, gitu pasti. Jadi sekarang alasannya itu memang jangan gara-gara satu bank kita menjudge semuanya. Karena sebenarnya masih ada lagi yang lain. Nah, lebih baik kita bisa, kenapa sih kita harus naruh uang kita tuh di bank syariah? Nggak pakai halal haram deh saya. Saya ketemu sama orang Chinese nih, orang Cina nih Pak Zri, ya. Ketemu non-muslim lagi Pak Zri. Ngantri di ATM tuh duitnya panjang sekali. Nolnya. Kalau kita nol itu nolnya banyak, satunya nggak ada. Kalau dia tuh dan nolnya panjang, depannya ada lagi. Duitnya banyak kali duitnya di ATM tuh Pak Sri, ya. Saya tanya tuh iseng tuh, Bu, kenapa Ibu naruh uang di bank syariah? Dia bilang, kata dia, Mas, saya tahu kalau naruh uang saya di bank syariah pasti digunain buat yang baik-baik. Nggak mungkin ditaruh duit saya itu, dipakai uang saya itu oleh bank syariah untuk mendanai minuman keras. Nggak bisa mendanai judi, nggak bisa mendanai yang lain-lain. Rokok aja nggak boleh, Mas. Nah,
Kalau taruh di bank konvensional tuh mungkin semuanya. Mungkin nggak bank konvensional ngasih duit ke misalkan perusahaan miras tapi yang legal. Mungkin. Kemudian kalau ada judi yang sudah dilegalkan seperti di Genting Highland itu bisa juga, ya. Rokok bisa juga. Jadi mau kita naruh duit kita di bank konvensional, ya. Kemudian duit kita digunain buat yang jelek-jelek kayak gitu, Pak Zri. Orang Chinese aja nggak mau, ya. Masa kita yang Muslim, apalagi kita yang Muslim gitu. Karena kalau bank syariah pasti digunakan untuk yang halal-halal, nggak mungkin yang haram-haram, pasti halal-halal. Jadi duit kita itu kan kalau ditaruh di bank atau di mana itu pasti digunain oleh bank kan. Bank kan nggak mungkin diamin duit kita itu, pasti dia gunain, dia salurin. Kemana duit kita itu disalurin? Ikut bertanggung jawab lah kita, Pak Zri. Taruh duit kita di bank konvensional, kemudian tiba-tiba uang kita taruh peternakan babi. Iya kan? Ntar yang menunjang peternakan babi itu Pak Zri. Ayo. Kemudian ada uang kita taruh untuk memproduksi minuman beralkohol. Ada yang mabok, ada yang jadi sakit gara-gara minum itu. Tapi uang yang dipakai itu uang Pak Zri. Gimana tuh? Alhamdulillah ada sakit. Nah, itu aja ya jawabannya. Mudah-mudahan makin yakin nih. Habis ini pakai aja Bank Syariah Aman aja tanpa menyebutkan nama, ya, Pak Zri. Punya sukiyaki, malah milk board, mushroom base. Oke, lanjut ya. Berikutnya mungkin boleh dari Mas Almas Abral Bustomi untuk bertanya. Silakan, Almas. Itu nyobain nggak sih? Ini pemilihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Almas. Perkenalkan saya Almas Abrar Bustomi. Saya mahasiswa baru Ustadz dari akuntansi. Ada dua hal yang ingin saya pertanyakan. Pertama, saya ingin bertanya tentang situasi atau apa ya, hal yang baru terjadi lah. Kan tanggal 24 kemarin, Februari itu kan Danantara diresmikan. Nah, saya ingin tahu dari Ustadz sendiri, pandangan Ustadz tentang Danantara dalam perspektif ekonomi syariah itu bagaimana? Wah, ini berat banget. Lalu, Saya pegawai pemerintah. Ini kan umum. Ntar kita ketemuan aja ya. oh iya, Ustadz. Nggak Lalu boleh kalau depan umum pertanyaan nih. kedua, ya Ya, Ustadz, lanjut. Kalau depan umum saya nggak boleh jawab-jawab kayak gini nih. Yang penting baiklah niatnya pemerintah itu aja gitu. Kalau depan oh umum, kalau mau pandangan pribadi, bukan sebagai pegawai pemerintah, ya boleh. Nanti kita ngomong-ngomong. Kalau di oke, umum-umum ini nggak boleh kayak gini-gini. Saya nggak sama kayak Bu Laili sama Bu Dwi juga, Yulianti. Karena kalau akademisi bebas, kalau saya nggak bebas. baik Maaf Ustadz. ya, Berarti nggak usah yang itu nggak usah Ustadz. nggak usah ya di umum jangan ya. Baik Ustadz. Ini aja Ustadz, kalau di kan saya mahasiswa akuntansi ya. Untuk akuntansi sendiri kan saya masih baru. Apakah itu ada kayak akuntansi yang berbasis atau orientasinya tuh ekonomi syariah gitu kan? Biasanya kan ada Ya, akuntansi yang orientasinya akuntansi lingkungan, akuntansi iya hijau betul. seperti itu Ustadz. Iya, betul. Ini bagus pertanyaannya. Mungkin Kalau ini saya bisa jawab ini, alhamdulillah sangat ilmiah dan nggak ada bau-bau politiknya ya. Nah, oke siap Ustadz. pertama sudah ada satu disiplin yang disebut dengan disiplin akuntansi syariah. Nah, akuntansi ini ada frameworknya, accounting framework, kerangkanya ada. Nah, karena ada perbedaan di kerangka itu, kerangka antara akuntansi umum dan akuntansi syariah, maka dibentuk di tingkat internasional itu sebuah lembaga yang tugasnya sebenarnya membuat standar akuntansi, standar syariah, standar tata kelola, standar apalagi audit, dan juga kode etik buat akuntan dan profesional keuangan syariah. Nama lembaga itu AAOIFI, ya, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Mereka udah punya standar yang cukup komprehensif, standar tentang akuntansi lengkap, ya, dan itu selalu
diupdate. Dan public exposure-nya itu sudah melibatkan orang Indonesia juga. Jadi bekerja sama-sama kami di KNKS, secara online kita bersama-sama melakukan public exposure, dihadiri oleh orang Indonesia memberikan masukan. Nah, memang kita di Indonesia tidak mengikuti, atau gini bahasanya kan, kalau di akuntansi, kamu orang akuntansi tahu nih, ada adopt dan adapt. Beda kan itu ya? Mengadopsi dengan mengadaptasi itu kan hal yang berbeda di dalam akuntansi. Kalau mengadoptasi itu semuanya diambil. Kalau mengadapt itu kita menjadikannya rujukan, kita sesuaikan dengan konteks lokal, begitu kan? Nah, kalau di Indonesia gimana? Standar EYV tadi dijadikan salah satu rujukan utama, ya. Jadi dijadikan rujukan utama oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ada salah satu kompartemen yang berkaitan dengan ekonomi syariah, Dewan Akuntan Indonesia Syariah. Saya lupa namanya apa ya. Nah, di situ dari kompartemen yang ekonomi akuntansi syariah ini menerbitkan beberapa PSAK yang berkaitan dengan syariah, tapi tidak mengadop yang EYV tadi. Dia hanya menjadikan rujukan. Jadi ada perbedaan-perbedaan nih. Tapi saya melihat ya isinya, saya bukan orang akuntansi, saya klaim lagi, disclaimer lagi nih. Saya cuma melihat beberapa PSAK itu bedanya nggak banyak. Bedanya nggak banyak-banyak banget. Misalnya 70% tuh ada keharmonisan sebenarnya antara EYV sama PSAK. Minimal 70% itu. Mungkin orang akuntansi nanti bisa lebih meneliti lebih pasti lagi. Tapi kalau melihat beberapa standar nih, itu nggak begitu banyak. Nah, PSAK ini yang syariah ini udah banyak, ya. Bahkan ada yang tentang zakat, tentang wakaf. Nah, di aspek ini justru EYV kalah, ya, dibandingkan Indonesia. Nah, jadi ada juga kelebihan-kelebihan yang ada di Indonesia ini. Mungkin jawabannya itu ya, Almas ya. Kalau yang politik nggak jawab ya. Iya Ustadz, nggak apa-apa. Aman Ustadz. Cukup membantu informasinya Ustadz untuk saya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Yuk, sama-sama. Oke. Masya Allah ya tadi Lukman, tanya. sehat-sehat Prof. Guru kita bersama nih. Alhamdulillah. Selamat Ramadan Prof. Alhamdulillah. Ramadan Mubarak. Mohon maaf lahir batin Prof. Sama-sama Ustaz. Kemarin alhamdulillah Prof Lukman selaku komisaris dari BPRS Botani baru menerima penghargaan nih, Masya Allah. Selamat kepada BPRS Botani. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Masya Allah ya tadi jemaah semua pertanyaan sangat-sangat menarik tanyanya. Man qadarullah jemaah berhubung keterbatasan waktu ya. Jadi pertanyaan di Amas tadi pertanyaan terakhir kita pada kegiatan pagi hari ini. Berikutnya akan ada penyerahan ya, sertifikat dari eh, DKM Al-Huriyah. Insya Allah akan diwakili oleh Pak Soni Trison, Bapak Dr. Soni Trison, SHOT MSI, kepada Pak Sultan Emir Hidayat. Mungkin pada operator boleh ditampilkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kita baliklah Ramadan di kampung. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih DKM Al-Huriyah. Assalamualaikum Pak Sultan Emir. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Ya, jazakallah nih atas kehadirannya. Ini sebagai penghormatan aja kepada Bapak Dr. Sultan Emir. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan berkah dan terus melakukan kerjasama dengan Sibes dan kami di IPB. Demikian, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soni. Syukron kepada Pak Soni yang telah menyerahkan dan kepada Pak Sultan Emir Hidayat ya atas materinya pada pagi hari ini. Masya Allah banget sangat membuka pikiran kita teman-teman semua pada jamaah semua ya. Ternyata ekonomi syariah itu sangat membantu perekonomian kita di Indonesia ini. Semoga dengan adanya sistem ekonomi syariah ini ekonomi kita semakin maju dan kedepannya amin ya rabbal alamin. Oke, izin mengingatkan ya, pada jamaah, pada peserta Zoom yang belum presensi, mungkin boleh segera presensi ya, karena nantinya akan ada sertifikat dari DKM Al-Huriyah pada para peserta pagi hari ini.
Dan ini menyampaikan juga, insya Allah akan diadakan ya kajian senja dan buka puasa pada sore nantinya di Masjid Al-Huriyah insya Allah. Dan pada esok harinya, pada Ahad 2 Maret akan ada kegiatan webinar inspirasi Ramadan yang kedua ya, yang insya Allah akan diisi oleh para alumni kita. Itu yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari ini. Dengan mungkin kita tutup dengan istighfar 3 kali ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebelumnya Ana sebagai MC mengucapkan syukron jazakumullah khair kepada semua jamaah dan Pak Sultan Emir yang udah menyampaikan materi pada pagi hari ini ya. Kita tutup dengan istighfar kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.